Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Sabtu 19 Maret 2022. Judul renungan, Mencintai Hingga Terluka. Terambil dari Nats Hosea 3 ayat 1-5. Diterima kembali tetapi dianggap sepi. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi. Cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzinah, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Pada November 2021, sebuah video viral di media sosial China Weibo yang memperlihatkan seorang gadis bersimpuh di hadapan seorang pria. Gadis tersebut memohon kepada pria itu untuk tidak lagi mengejar cintanya. Ternyata pria tersebut telah mengejar cinta gadis itu selama 5 tahun dan terus saja mengalami penolakan. Kali itu, dia kembali menyatakan cintanya dengan seikat bunga. Namun gadis itu tetap tak bisa menerima cinta lelaki tersebut. Kisah cinta yang tak terbalas juga dialami oleh Hosea. Pada pasal pertama, Allah memerintahkan Hosea untuk menikahi Gomer yang tidak setia. Setelah menikah, rupanya Gomer masih tetap hidup dalam dosa dan berzinah dengan laki-laki lain. Dalam Hosea pasal 3 ayat 1, Allah kembali memerintahkan Hosea untuk mengasihi istri yang telah meninggalkannya dan berselingkuh dengan orang lain. Untuk mendapatkan istrinya kembali, Hosea harus berkorban mengeluarkan biaya untuk menebus istrinya yang telah menjual diri menjadi budak. Apa yang dilakukan Hosea adalah gambaran kasih Allah kepada Israel. Allah terus mencari dan membawa pulang Israel yang telah berpaling kepada Baal. Walaupun hal itu menyakitkan hatinya, namun Allah tidak pernah berhenti mengasihi umatnya. Bahkan ia rela mengorbankan putra tunggalnya, mengalami luka di sekujur tubuhnya, dicaci maki, dicambuk, dihina, menderita dan mati di atas kayu salib untuk menebus umatnya yang sesungguhnya tidak layak untuk dikasihi. Itulah kedalaman kasih Allah yang mencintai hingga terluka. Pengorbanan Kristus di kayu salib memampukan kita untuk hidup mengalami anugerah pengampunan dan pemulihan relasi. Karena itu, kita harus terus setia dan mencintai Allah serta sesama. Meskipun terkadang mencintai itu sulit dan menyakitkan. Namun kita mau tetap membagikan cintanya kepada mereka yang membutuhkan maupun mereka yang mungkin membuat kita kecewa, terluka, mengalami kepahitan dan kemarahan. Mintalah kepada Roh Kudus untuk mengampuni mereka dan belajar mencintai dengan tulus sekalipun kita terluka. Tak ada cinta tanpa pengorbanan. Berani mencintai berarti berani terluka. Kiranya Tuhan memampukan kita.